Halo, aku Hayat. Halo, aku Firly. Halo, aku Syifa. Halo, aku Zaki. Aku Gama. Aku Maria. Kita lagi di mana nih, guys? Kita lagi di Viara Apa lo kita Sparga? Siapa yang mau ikut keseruan kita? Ayo langsung aja kita Langsung gasing. Ayo. Kita udah sampai di lokasi viharanya. Kurang lebih kita memakan waktu 30 menit dari perjalanan Pakupatan hingga ke Viara. Teman-teman, perlu kita ketahui saat kita berkunjung ke Viara, viaranya masih tetap beroperasional seperti biasa, adanya pengunjung yang berdoa maupun beribadah, serta dari pihak pengelola maupun pengurus sangat welcome dengan kedatangan kami. Ini Bapak di sini, kita dari Unbisma. Saya Syifa, ini teman saya Maria. Ya, terima kasih. Nama saya Gian Selinata. Jabatan saya sebagai Ketua Majelis Agama Buddha Provinsi Banten. Jadi bukannya kita untuk ibadah, seperti tempat-tempat ibadah agama yang lain lah, gitu. Sama aja lah, begitu. Jadi nggak ada ciri khasnya sih, ini apanya itu sama aja lah. Yang penting kita ibadah nyaman, damai, sejahtera, ya. Itulah yang diharapkan aja. Fun fact, Viara Alvolkitesvara merupakan viara tertua yang ada di Banten. Bangunan ini terkenal karena diminati untuk melakukan ibadah maupun untuk para wisata. Bangunan ini perpaduan antara budaya Tiongkok maupun budaya Indonesia. Tak hanya arsitekturnya saja, viara ini menjadi menarik, tentunya karena sejarah maupun fasilitas di dalamnya, ini menjadi nilai daya tarik untuk wisatawan berkunjung ke tempat viharanya. Teman-teman bisa perhatikan di video, tentunya menarik banget kan? Ada keterlibatan masyarakat luar dengan cara nggak saling menjaga sekitar. Oh, ada. Ya, seperti ini kan sekarang karyawan juga ada warga di sini yang muslim, ada juga yang muslim itu ada. Jadi kita juga mengizinkan masyarakat sini untuk buka UMKM seperti di belakang ini kan. Kita sediakan tempat biar lebih rapi, boleh jualan gitu. Kalau keterlibatan pasti ada, biar menimbulkan rasa toleransi antar umat beragama. Bagaimana sih caranya kita menjaga sejarah, terus menjaga toleransi luar biasa? Kakak mungkin kasih kita gitu. Cara menjaganya teruslah belajar, jangan pernah mengenal lelah, karena kalau kita tidak belajar dari masa lalu, kita nggak akan pernah maju, nggak akan pernah sukses, karena masa lalu ini membawa kita pelajaran dan kegagalan. Karena kalau misalkan di masa lalu mungkin teman kita mengajarkan tentang kesuksesan, balik kesuksesan itu pasti ada kegagalan, dan inilah yang membuat pilihan ini terus berkembang. Jadi kita terus merevisi apa yang harus dihilangkan dan apa yang harus kita tambahkan. Dan kalau misalkan anak muda sekarang tidak menjaga itu, artinya kalian tidak akan pernah menghargai apa yang kalian punya. Kalau dari kakaknya sendiri? Ya, kalau saya pandangannya untuk yang muda ya, yang muda itu harus siap repot. Karena namanya tradisi yang lalu-lalu mereka nggak tahu, wah repot amat. Kalau kita nggak terjun langsung, tidak tahu, tidak menjalankan, tidak mempraktekkannya, nggak tahu. Baiknya siap repot. Itu karena digital simpel-simpel aja. Baiknya biar sejarah itu nggak hilang, tradisi itu nggak hilang, kita harus terjun. Jadi kita tahu merasakan, tahu bagaimana, akan kedepannya bagaimana, harus siap repot. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di pusat jajanan dan oleh-oleh. Ini merupakan kolaborasi nyata antara pihak Viara dengan masyarakat sekitar. Di sana menjual kelapa, minuman, dan lainnya. Teman-teman, jadi kita udah belajar tentang sejarah, fasilitas, maupun teman-teman udah lihat dari awal tentang Viaranya. Gimana? Apakah tertarik untuk ngunjungin? Tentu dong, wajib. Karena ini tempatnya recommended buat teman-teman kunjungi untuk belajar.